Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski hanya kata-kata, namun kata-kata bijak tentang cinta dari Rasulullah dan para sahabatnya bisa menjadi penyejuk hati terutama buat kamu yang sedang ikhtiar menjemput jodoh. Dalam ajaran Islam, jodoh merupakan misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Manusia tugasnya hanya berikhtiar, berdoa, dan terus memantaskan diri hingga Allah mendatangkan jodoh terbaik untuk kamu. Seperti yang tertulis pada surat Az-Zariyat ayat 49, yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dari ayat tersebut dijelaskan, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai penenang hati, baik di dunia maupun di akhirat agar senantiasa bersyukur dan mengingat kebesaran Allah. Tak hanya itu, para sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, hingga Abu Bakar As-Siddiq juga turut memberikan kata bijak tentang cinta kepada umat Rasulullah agar senantiasa tenang dalam menanti sang pujaan hati. Semasa hidupnya, Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang terbaik yang selalu setia dan membela Rasulullah di garis terdepan. Yang dikenal memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Umat muslim dapat memetik banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, salah satunya adalah cinta. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya. Berikut adalah kata-kata bijak tentang cinta dari Rasulullah dan para sahabatnya. Pria yang baik memperlakukan wanita dengan hormat. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, kamu tentu tak akan kecewa. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika satu di antaranya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah tersebut. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan. Apa yang menjadi milikmu, akan menemukanmu. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku. Dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku, jauh lebih baik daripada impianku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaq alaih. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama. Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, kamu tentu tak akan kecewa. Barang siapa yang ingin merasakan keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang, yang tidak ia cintai kecuali karena Allah. Hari Ahmad. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja kekasihmu itu suatu hari nanti menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, karena bisa saja musuhmu itu suatu hari nanti menjadi kekasihmu. Hari Tirmidzi. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan yang lemah.
Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah. Kami tidak memiliki solusi bagi manusia yang sedang jatuh cinta, kecuali menikah. Hari Ibnu Majah. Janganlah kalian berkutat pada ladang dan perdagangan, sehingga kalian menjadi cinta pada dunia. Hari Tirmidzi. Cinta indah seperti bertepuk dua tangan, tak akan indah jika hanya sebelah saja. Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya, atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuknya. Bekerja atas dorongan cinta akan terasa senang, tiada jemu dan lelah. Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tetapi, jika kamu membelakanginya, maka dia tak punya pilihan selain untuk mengikutimu. Ibnu Qayyim. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak, maka ketahuilah jika dia bukan milikmu. Ali bin Abi Thalib. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan, daripada harus kehilangan Tuhan hanya demi mendapatkan sesuatu. Bersabar terhadap orang lain laksana cinta. Bersabar terhadap diri sendiri merupakan harap, dan bersabar terhadap Allah adalah keyakinan juga kewajiban. Musibah bagaikan air keruh yang datang. Semakin diaduk dia, semakin keruh pula airnya. Maka tenang dan bersabarlah ketika menghadapi masalah. Karena sejatinya, sebentar lagi dia akan jernih. Bukan seorang teman, pacar yang amat kau cintai, atau keluargamu, yang akan setia kepadamu dan siap menerima serta senantiasa bersamamu dalam berbagai situasi sulit, kecuali Allah. Kita mungkin pernah disakiti oleh orang yang mencintai kita, tapi kita tidak perlu membuang tenaga dengan ikut membenci orang yang menyakiti kita. Sebaliknya, kita harus berjanji kepada diri kita sendiri, bahwa selamanya kita tidak akan pernah menyakiti orang lain seperti ini. Percayalah, rencana Allah itu pasti akan selalu lebih baik dari apa yang telah kamu rencanakan. Namun, tetaplah berjuang dan berdoa hingga kau sendiri yang menemukan bahwa ternyata Allah memang memberikan yang terbaik untukmu. Tidak semua orang bisa ingat dan berterima kasih pada Allah saat Allah limpahkan kenikmatannya. Maka, jika kamu bisa melakukan hal tersebut, kamu akan merasa sangat beruntung bisa mengucap syukur atas berkah itu sendiri. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3. Bersabar, bersyukur dan ikhlas. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi adalah hidup setelah kematian. Bahagia itu sangat sederhana, kita hanya perlu mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan. Bahagia itu sangat sederhana, kita hanya perlu mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan. Aku punya banyak hal untuk disyukuri. Aku sehat, bahagia, dan dicintai. Alhamdulillah. Jangan pernah melihat nilai dari apa yang telah kamu berikan, tapi hitunglah apa yang telah kamu dapatkan. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Bertanyalah untuk mengetahui, bukan untuk menguji. Beramallah untuk dekat pada Ilahi, bukan untuk dipuji. Berilah nasihat, namun bukan menghakimi. Tolonglah yang lemah tanpa perlu merasa tinggi. Jadilah seperti laut, walaupun banyak sampah yang dibuang di sana, dia tetap indah dipandang. Walaupun banyak sampah di dalamnya, rasanya tetap asin tidak berubah. Rezeki itu bukan cuma harta dan anak, melainkan juga kesehatan badan, kedamaian hati, akhlak mulia, pikiran jernih dan teman dalam kebaikan. Kehidupan yang sibuk membuat doa makin sulit, tetapi doa membuat hidup yang sibuk menjadi lebih mudah. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Ketika kamu mencari akhirat, kamu mendapatkan dunia dan akhirat. Transaksi mana yang lebih? Jangan hanya meminta untuk dimudahkan, namun mintalah untuk dikuatkan. Karena Allah menguji setiap hambanya yang bersabar, agar bisa menjadi hamba yang bertawakal kepadanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Kegagalan adalah cara alfa untuk mengatakan, bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.
Kesabaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari beberapa kata bijak tentang cinta dari Rasulullah serta para sahabatnya yang sangat menerapkan dalam menanti jodoh. Ketika aku mengukurnya dengan asa dalam berikhtiar, Allah teruslah memperbaiki dan memantaskan diri hingga datang jodoh terbaik dari Allah. Sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Jangan merasa bahwa rencanamu paling hebat, karena sehebat apapun rencanamu, jika menurut Allah itu tidak baik, Allah tidak akan merestui. Allah akan menolong hambanya, selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini, Allah berikan kelancaran, sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Takdir itu milik Allah, tetapi usaha dan doa adalah milik kita. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita, sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Lelahmu akan berubah menjadi manis ketika niatnya lillah karena Allah. Jangan bersedih ketika keikhlasanmu diragukan. Jangan berhenti meskipun kebaikanmu dilupakan. Saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka balasan Allah akan lebih baik dari yang kita harapkan. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasihlah kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan jam dinding yang rusak sekalipun, akan menunjukkan waktu yang tepat selama 12 kali sehari. Maka tetaplah berpikir positif dalam hidup. Allah Maha tahu apa yang terbaik buatmu. Setiap menit yang kita lalui dalam kehidupan di dunia ini sangatlah berharga. Maka kita harus bisa memanfaatkannya untuk menggapai balasan terbaik di akhirat nanti. Ketika hidupmu sedang terpuruk, pada saat itulah kamu berada dalam posisi sempurna untuk berdoa. Hidup ini tidak akan terasa membosankan, jika kita mau menjalin kontak dengan Allah, Sang Pemberi kebahagiaan. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pada kesalahan orang. Itu dia beberapa kata bijak tentang cinta dari Rasulullah serta para sahabatnya yang bisa kamu terapkan dalam menanti jodoh. Jangan putus asa dalam berikhtiar, teruslah memperbaiki dan memantaskan diri hingga datang jodoh terbaik dari Allah. Sekian kutipan. Terima kasih sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.